Yang mereka harus pelajarin adalah membedakan mana karakter di dalam film dan mana aktornya yang memainkan. Nek wis magrib, kabeh wis kudu ono nang omah, terutama anak-anak. Ternyata anak itu masih ada. Sapa kowe? Sumala. Di film Sumala ini aku berperan sebagai Sujiman. Sujiman itu seorang saudagar lah, keturunan Ningrat, pemilik perkebunan jagung yang cukup besar gitu ya, pewaris usaha keluarga di satu daerah di sekitar Semarang di tahun 40-an. Nah, dia punya istri namanya Sulastri. Sudah 10 tahun menikah tapi mereka belum mendapatkan keturunan. Nah, karakter Sujiman sendiri memang sangat keras sebagai seorang laki-laki yang jadi tumpuan untuk meneruskan usaha keluarga di era itu ya. Begitu keras gitu pendidikannya sehingga dia juga menjadi sosok yang sangat keras dan budayanya masih sangat patriarki, otoriter, bahkan cenderung kalau kata anak sekarang tegaan gitu. Sehingga akhirnya ketika ada masalah tekanan dari keluarga untuk gimana nih kok belum punya keturunan gitu, kalau emang nggak punya keturunan ya biar kita ambil alih aja lah nih usahanya, perkebunannya, biar kita yang kelola gitu, karena harus terus berlanjut, nggak boleh putus ya. Akhirnya itu jadi tekanan dan karena sifat karakternya memang seperti itu, kaku sekali, komunikasinya satu arah, ya semua dilimpahkan beban itu ke Sulastri sebagai istri. Dianggap istri lah atau perempuan lah yang tidak bisa memberikan keturunan. Sehingga akhirnya menjadi motivasi yang jelas bagi Sulastri untuk pergi mencari solusi dengan caranya sendiri dan akhirnya melakukan sebuah perjanjian yang sebetulnya aman-aman aja kalau diikuti dan dipenuhi perjanjiannya. Menjadi tidak aman ketika Sulastri tidak berani memberitahu Sujiman tentang apa yang dilakukan, dan ketika akhirnya proses persalinan, Sujiman tidak bisa menerima kenyataan bahwa salah satu bayi itu buruk rupa, sehingga bayi itu langsung dimatikan. Dan cerita bermula dari sana. Keluarganya akhirnya harus menerima teror balas dendam dari Sumala yang dibunuh oleh Sujiman. Prinsip Sujiman ini pegang prinsip dengan sangat kuat dan tidak bisa diubah. Ya, prinsip itu bisa membawa hal yang baik tapi juga bisa jadi bumerang ya gitu, dan buat kejadiannya Sujiman ini pada akhirnya menjadi bumerang kan. Sumber malapetaka itu berawal dari prinsip Sujiman yang begitu keras dan kaku sebetulnya. Dan itu yang menjadi menarik karena kalau dia nggak pegang prinsip itu, dia nggak akan bunuh Sumala dan mungkin nggak ada ceritanya. Baik-baik aja, keluarganya hidup dengan nggak ada dendam soalnya, iya. Tapi keinginan iblis tercapai. Nah itu kan abu-abu tuh jadinya tuh. Nggak bisa ditentukan ya apakah dia baik atau jahat. Iya, di satu sisi kan Sujiman bunuh anak iblis. Secara keseluruhan beda banget sih, beda banget. Makanya aku selalu bilang kalau di kepalanya Darius, Sujiman itu nggak masuk akal gitu. Manusia masa iya segitunya gitu kan, masa iya nggak punya
Kalau kata bahasa kalau kata orang Jawa, welas asih itu nggak ada gitu kan, sama sekali nggak ada gitu di hatinya dia tuh kencang terus gitu kan. Tapi kalau di logikanya Sujiman ya masuk akal dengan apa yang dia udah lewatin dan apa yang terjadi sampai membentuk dia ke Sujiman di hari itu gitu ya. Itu sangat masuk akal. Semua alasan-alasan dia melakukan itu jelas. Yang mereka harus pelajarin adalah membedakan mana karakter di dalam film dan mana aktornya yang memainkan. Aku nggak pernah alergi dengan genre apapun dan selalu coba untuk explore gitu ya. Dan sebenarnya film horor pertama yang tayang tahun ini itu produksinya udah awal 2023. Gitu. Karena kalau diikutin karir aku sebagai aktor di dunia film, aku biasanya cuma ambil 1-2 film setahun, nggak lebih gitu. Dan itu aku konsisten banget dengan itu gitu. Jadi pengennya memang nggak terlalu banyak film ya gitu. Mungkin kalau series atau project-project yang lain ya bisa sambil selang-seling. Tapi kalau untuk film buat aku selain tawaran yang datang juga lebih selektif. Karakternya juga kadang aku harus memilah supaya nggak sama karena banyak karakter yang datang juga mirip-mirip, tipis-tipis gitu kan. Jadi kadang sebenarnya jadi tantangan untuk wah ini bisa diapain gitu. Tapi kadang kita nggak punya keleluasan itu dengan produksi di Indonesia kan, terlalu mepet persiapannya untuk kita bisa explore bener-bener dalam gitu. Jadi takut ini Darius atau karakternya yang kita mainin. Nanti jadi terlalu typecast gitu. Iya gitu. Karena ya sempat juga nyoba yang ya udahlah gitu kan karena seru misalnya projectnya atau yang ngajakin kita kenal dekat gitu ya. Iya ayo gitu. Tapi ya ternyata kadang nggak happy gitu ketika ya artinya aku mungkin nggak menjalankan tugas aku sebagai aktor dengan cukup baik gitu. Apapun alasannya ya, kan katanya aktor nggak boleh beralasan. Gitu. Tapi aku nggak alergi sih sama film horor. Sekarang lagi banyak horor aja. Selalu sih, kalau film horor kan setiap minggu selalu ada yang rilis baru. Dan aku juga setiap bulan aku selalu terima tawaran film horor. Gitu. Film yang lain juga ada juga gitu, tapi sesuai dengan apa yang sedang banyak diproduksi gitu kan, ya horor banyak gitu, tapi nggak semua aku terima juga. Gitu. Mencoba untuk memilih dan memilah mana yang aku merasa aku bisa kontribusi dengan maksimal, dan kan katanya aktor itu harus suka sama karakternya, supaya kita bisa benar-benar maksimal menjadi karakter itu. Kalau nggak suka kan benci gimana kita mau jalanin gitu kan. Itu juga salah satu yang dipertimbangkan ketika menerima tawaran. Yang bayarannya cocok. Enggak. Itu biasanya nego tuh terakhir. Biasanya pasti ngelihat cerita dan karakter yang ditawarkan gitu. Seberapa bisa meresap dan bikin aku tergugah gitu cerita. Ini bagus nih gitu. Ini menarik nih, menantang. Bisa apapun sebenarnya gitu. Bisa dalam bentuk apapun hadirnya ya. Yang menggugah itu. Ini sutradaranya, mainnya sama ini gitu. PH-nya hitmaker misalnya gitu kan. Itu kan bisa jadi satu bentuk yang aspek atau unsur yang menggugah gitu ya. Sehingga ada ketertarikan untuk ikut terlibat dalam produksinya. Yang kedua karakter pasti. Seberapa menantang, seberapa menarik bisa dimainkan, berperan dalam ceritanya gitu. Karena kadang kita berimajinasi nih, karakter ini, kita bisa begini-begini. Tapi kalau sutradaranya berpikirnya nggak begitu, kan artinya cuma dalam imajinasi kita, dibatasin kan gitu. Dan penting kolaborasi dengan sutradara. Makanya setelah tertarik dan ini biasanya ngobrolnya sama direkturnya. Visinya dia apa, pengennya bikin seperti apa, ngelihat ke karakter kita gimana gitu. Nah, biasanya itu yang juga akan menentukan lanjut atau enggak tuh koneksi sama sutradaranya.
apalagi kalau nggak sempat ngobrol biasanya ntar dulu deh atau ya udah tapi di sini. Bayangannya cocok. Ya itu faktor terakhir. Oh ada di momen-momen menjelang pandemi itu di 2 tahun terakhir ya 2017 ke 2019 itu tawaran yang datang tuh semuanya mirip semuanya sama gitu kayak ya gini lagi gitu kayak nggak ada sesuatu yang baru dan menantang gitu dan akhirnya ya aku banyak skip juga gitu banyak skip tawaran gitu dan hanya terlibat dalam proyek yang itu ya karena kenal karena ya udah deh daripada nggak syuting gitu kan ya udah syuting Pas gitu. pandemi jadi nyesel nggak kayak tahun gitu? Enggak. Aku nggak pernah menyesali apa yang sudah terjadi gitu. Buat aku itu adalah perjalanan dan aku percaya bahwa setiap karakter akan menemukan aktornya gitu. Jadi karena pernah juga dalam pengalaman yang maksain gitu kan, tapi akhirnya nggak enjoy dan ya nggak jadi apa-apa juga gitu dan sayang gitu. Jadi menikmati prosesnya dan setelah itu lewat ternyata setelah pandemi atau di masa pandemi malah aku dapat karakter yang mungkin bapak-bapak tapi beda value-nya memainkan sesuatu yang bisa lebih dalam untuk aku explore sebagai aktor juga gitu dan terus berjalan sampai akhirnya ada film-film lain, ada cerita dan karakter-karakter lain gitu dan ya 3 tahun ini buat aku cukup menarik sih karakter-karakter dan cerita yang aku mainkan ya beda banget dari horor yang kemarin tayang ke horor yang ini Sumala itu nanti bisa dilihat lah beda banget dan aku cukup puas dan senang dengan apa yang aku coba kasih di setiap karakternya gitu konsistensi yang aku capai gitu jadi ada progres yang menarik di setelah pandemi ini. Adaptasi dari film itu. Nggak juga, karena buat aku adaptasi itu hanya akar ide ceritanya yang diambil, tapi pada akhirnya ini crafting sesuatu yang baru. Eranya, kondisi sosial, budaya, politik, dan lain-lainnya itu akan mempengaruhi ceritanya juga kan. Kreatornya, aktor yang memainkan, aku sendiri memainkan karakter yang mungkin dari adaptasi gitu. Itu pasti akan jadi sesuatu yang baru, nggak mungkin sama. Karena kan manusia nggak ada yang sama, 8 miliar manusia nih, sidik jarinya aja beda. Ini baru yang di luar loh, apalagi yang di dalam ya kan, layer demi layer demi layer yang terbangun dari dia sebuah embrio sampai akhirnya dilahirkan ke dunia itu bentuknya beda semuanya. Jadi nggak akan mungkin bisa copycat sesuatu yang sama dan buat aku kadang referensi itu penting tapi lebih penting bagaimana kita mengisi fondasi dengan alasan-alasan logika yang jelas terhadap suatu karakter yang baru daripada cuma ngambil melihat lalu kita impersonate jadi karakter yang kita mainkan gitu. Selalu menarik kalau itu cerita adaptasi dari kejadian nyata atau yang dipercaya itu pernah terjadi seperti urban legend dan itu ada di Sumala kan. Ini kan urban legend yang dipercaya pernah terjadi dan bahkan sajian-sajiannya masih ada. Bahkan penduduk setempat juga bilang Sumalanya masih ada. Yang aku tahu dekat, tapi bukan di tempat kejadiannya, karena nggak boleh waktu itu. Ya, perbatasan Semarang sama Kabupaten Semarang sama Demak ya. Nah, di situlah. Bentuk karakternya aja udah beda. Yang satu present time, yang satu dari periodik di tahun 40-an. Bentuknya juga beda. Bagaimana kondisi fisiologis, psikis, emosional, mindset dan lain-lain itu beda dua-duanya, baik yang dimainin Luna ataupun aku. Dan hubungan dua karakternya juga beda sekali, 180 derajat.
Yang satu jarang ngomong, yang satu ngomong mulu. Sebeda itu. Banyak banget yang aku belum capai ya, terutama di keaktoran. Aku masih merasa muda banget, mentah banget, dan masih terus pengen belajar, explore terus, dan menemukan tokoh-tokoh, karakter-karakter yang menarik, dan aku bisa benar-benar put my energy, my mind, my soul into those karakter yang mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa hadir, menyapa, berkenalan, dan akhirnya bermain bersama.